saya rekam aja lah. Ada pertanyaan nggak sampai situ dulu? Sejauh ini cukup, Pak. Ya, oke, saya buka tadi soal mana tuh yang ini ya, sudah ada pembahasannya. Oke, nih. Ini pakai apa nih kira-kira satu kedua ini? Kenapa ini bisa begini? Hilda, Rusoh, kira-kira tahu pakai apa? Itu pakai ini pakai taksamaan aritmetik geometri. Iya, pakai AMGM tadi ya. Di AMGM. AMGM itu kalau ditulis yang ini tuh tadi kan berapa sih tadi? Bentar. Mana sih? 3 pangkat 2x dengan 3 pangkat 1/x ya. Jadi kalau pakai AMGM berarti 3 pangkat 2x ditambah 3 pangkat 1/2x, itu maksudnya dibagi 2, pasti lebih dari atau sama dengan akar pangkat 2 dari perkalian ini. Dikali 3 pangkat 1/2x gitu ya. Nah ini kan sama dengan akar dari 3, ini selebihnya per 2x begitu. Ya kan? Sehingga diperoleh 2 kali 3, sebentar, salah tadi. Harusnya setelah itu ini, jadi 3 pangkat 2x ditambah 3 pangkat 1/2x lebih dari 2 kali itu. Nah, sekarang yang dicari itu apa sih? Infimum ya? Yang dicari kan infimum. Ya, sebentar. Berarti ya yang dicari, ya udah, ini akan lebih dari ini. Berarti kan sebelah kanan yang terkecil. Ya udah kita cari aja yang terkecil. Supaya kecil, pangkatnya harus gimana? Pangkat 0. Harus pangkat, tahu dari mana pangkatnya 0? Karena kan itu akar, berarti hasilnya itu 1 bilangan di dalam akarnya. Enggak, yang pangkat yang ini nih. Kan negatif juga nggak masalah kan? Ya, Pak. Negatif juga nggak masalah. Tapi di pembahasan ini, seolah-olah dia dibuat, bukan seolah-olah, dia itu dibuat ketemu 0 itu dari mana gitu maksudnya. Ya sebetulnya cari ini aja sih. Nilai terkecil dari ini tuh berapa? Itu kan sebetulnya sebuah fungsi kan. 2x ditambah 1/2x. Berapa nilai minimumnya? Gimana cara mencari minimum dari sebuah fungsi? Pakai turunan kan ya? Ketika turunannya 0. Turunannya harus 0. Jadi ini 2. Turunan dari ini tuh 2. Turunan dari ini? Turunan dari 1/x apa? Saya juga lupa. Turunan itu gimana sih? Gini kan ya? Negatif 1 dikali x pangkat negatif 2 kan gitu ya? Negatif 2, iya gitu. Ini setengahnya saya tulis duluan sini. Tapi kan sini negatif 1 berarti ini tambah kan? Nah di sini jadi 1/2x² gitu kan ya? Ini harus sama dengan 0 gitu. Ya bener nggak sih? Oh sorry, bener dong. Ini setengah. Kan tadinya tambah, jadi ini tuh setengah, apa kurang maksudnya. Jadi kalau gitu 1/2x² sama dengan 2 ya. Sama Atau dengan 2. ya 1/x² sama dengan 4. Jadi x kuadratnya 4. plus minus setengah kan ya? X-nya yang plus
X kuadratnya setengah. Ya, X kuadratnya setengah, jadi X-nya plus minus setengah kan ya? Ya, begitu ya. Mana sih tadi soalnya? Oh, tapi di sini X-nya lebih dari 0. Sehingga ya ambil aja X-nya setengah. Kalau diambil X-nya setengah, substitusi ke situ, 3 pangkat 2 kali setengah ditambah 1/2 kali setengah. Jadi sama dengan 3 pangkat 1 ya, tambah 1, jadi pangkat 2. Diakarin kan? 6. Jadi kalau begitu, si ini, jadi ujungnya, nanti tinggal disubstitusi ya. Berarti ini karena ada syarat X-nya lebih dari 0, ya si X-nya itu berarti setengah ambilnya. Ya udah, berarti kalau gitu 3 pangkat 2X ditambah 3 pangkat 1/2X lebih dari atau sama dengan 2 akar, agar ini paling kecil nilainya, maka X-nya itu harus dipilih setengah atau negatif setengah, tapi kan ada syarat X lebih dari 0. Jadi X-nya setengah itu kita peroleh 3 pangkat 2 kali setengah ditambah apa tadi? 1/2 kali setengah gitu. Sehingga ini tuh 2 kali 3 kuadrat 6. Jadi fungsi ini untuk X lebih dari 0, untuk X lebih dari 0 nilainya kurang dari lebih dari 6. Ya pasti ini infimumnya. Kalau maksimumnya sih nggak ada. Kalau nilai terkecilnya sih nggak ada. Nilai terkecil fungsi nggak ada. Kenapa tidak ada? Karena situ X-nya lebih dari 0. Oh, enggak. Ada. Ya sama, kebetulan sama. Karena si X sama dengan setengah itu anggota domain. Si X sama dengan setengah itu anggota domain. Gitu. Jadi, kalau begitu nilai terkecil adalah 6. Atau infimumnya juga 6. Gitu yang ada di sini pembahasannya. Kan ini ujug-ujug 2 kali 3. Kok ini 3? Dari mana? Itu tadi caranya. Itu. Nah, yang lainnya yang kaitannya dengan supremum, infimum. Nah, ini paling nih. Fungsinya dari domain ke real. F dan G ya, domainnya sama. Bernilai real. Diberikan fungsi tak nol seperti itu sedemikian hingga Fx per Gx kurang dari atau sama dengan 1. Berikan contoh fungsi F dan G yang menunjukkan bahwa belum tentu berlaku ini. Oh, ini harus ngarang-ngarang, harus intinya sih ini bisa ditulis. Intinya dari Fx per Gx kurang dari atau sama dengan 1, artinya ya kalau gitu si Fx-nya ini kurang dari Gx, kan gitu ya. Untuk setiap X anggota domain. Jadi yang diminta itu adalah supremum Gx belum tentu berlaku supremum Gx kurang dari infimum Fx. Nah, ini kalau pembahasannya. Oh, ini cara merancang fungsinya ya. Cara merancang fungsinya seperti ini. Ya, kalau ini mungkin nggak tahu saya juga kalau cari contoh yang lain. Gitu. Jadi dimulai dari X kuadrat itu lebih dari 0. Jelas karena X kuadrat itu tak negatif, 2X kuadrat lebih dari atau sama dengan X kuadrat. Tambahkan kedua ruas dengan 1, kemudian dibalik. Jadi kan kata samanya seperti ini. Jadi
Kalau kita bagi, ya kurang dari 1 ya. Ini tadi fx, ini adalah gx. Gitu. Tapi kalau ini memang agak tricky ya. Jadi dia mengambil yang aman aja, karena x kuadrat itu sudah pasti tidak akan pernah negatif. Kalau x pangkat, ya bisa juga sih, kalau mau dimodifikasi jadi x pangkat 4 ya. X pangkat 4 kan jelas lebih dari 0. Dengan cara yang seperti ini juga akan diperoleh. Ganti dengan X pangkat 1/4, nanti tinggal sedikit modifikasi, itu akan sama juga diperoleh yang seperti ini. Gitu. Kalau ini sih sebenarnya kalkulus nih. Kalkulus ini. Hilda atau Rusoh, ini Septi juga berarti udah ngambil, tapi kalkulus integral belum ya. Ini sih yang disebut teorema dasar kalkulus, ya, teorema dasar kalkulus. Atau ini saya tanya dulu deh, kalau saya tampilkan seperti ini, Rusoh sama Hilda dan Septi ngerti nggak dengan penjelasannya? Kayaknya kurang paham sih, Pak. Mungkin boleh nanti diulang lagi gitu, dijelaskan kembali. Soalnya kayaknya ada yang langsung gitu ya, Pak ya? Sebetulnya pakai aturan turunan aja, aturan rantai di turunan itu loh. Coba ini saya bisa di copy nggak ini ya? Ntar saya copy dulu, biar saya nggak usah nulis. Bentar. Jadi integral 0 sampai x kuadrat ft dt sama dengan x cos pi x kurangi 1. Oke. Ini saya hapus aja deh. Integral, tadi integral 0 sampai x kuadrat ft dt, pesannya kayak ini. Integral 0 sampai x kuadrat ft dt sama dengan x cos pi x dalam kurung cos pi x kurangi cos pi x-nya yang dikurangi 1. Inilah supaya nggak ketukar. Itu ya, yang dicari F1 sama dengan 9 ya tadi. Oh, hitung F9. F9-nya. Ya, dihitung F9. Udah lama nggak pakai ini jadi saya lupa. Yang ditanya F9. Nah, apa namanya? Teorema dasar kalkulus tuh bilang begini, kalau saya punya ft dt diintegralkan a sampai x, ini 0 ya. A-nya itu konstanta, x-nya itu adalah variabel. Kalau ini kan sebuah fungsi nih sebetulnya. Ini tuh sebuah fungsi. Saya sebut saja fungsi namanya gx. Gitu ya. Itu tuh fungsi sebetulnya. Kalau si gx itu saya turunkan terhadap x, maka hasilnya adalah, ingat ini konstanta, ini adalah variabel, maka hasilnya adalah fx. Itu tinggal substitusi aja. Gitu ya. Nah, tentu saja aturan integral nanti berlaku. Jadi turunan dari gx atau turunan dari fungsi ini ya sama dengan fx itu sendiri. Ingat ininya tuh x ya. Lah terus bagaimana kalau atasnya tuh x kuadrat atau fungsi yang lain gitu ya. Saya kasih nama ini gx tetap ya. Ini tetap konstanta, tapi si ininya adalah fungsi. Saya sebut aja yx ya. Y-nya tuh fungsi. Ft dt.
Nah, cara mencari turunannya gimana? Nah, tentu saja pakai pemisalan sebetulnya. Pakai pemisalan ya. Jadi ini tuh dimisalkan dengan U gitu. Atau gampangnya lah, pakai aturan rantai itu, ini kita turunkan, atau ini kita tinggal substitusi aja T-nya dengan YX. Jadi akan saya peroleh F dalam kurung YX, tapi dikali turunan ini. Gitu kan, aturan turunan yang pakai substitusi itu loh. F dalam kurung YX dikali turunan YX-nya. Nah itu. G aksen X-nya itu. Contoh konkretnya, kalau misalnya seperti itu ya, G X-nya sama dengan integral misalnya 2 sampai X pangkat 3, di sini cos T dt. Gitu. Nah, bentar. Kalau gitu jangan pangkat 3 dulu deh. Pangkat X aja. Kalau pangkat X, kita mau cari turunan ini nih, udah sampai situ. Saya cari turunan GX ini, G aksen X-nya, atau boleh D dx dari ini, itu tinggal substitusi aja T-nya dengan X. Ingat, tunggal ya X-nya, nggak pakai 2X, nggak pakai X kuadrat. Jadi ini adalah hasilnya cos X. Gitu ya. Tapi, kalau si GX-nya itu adalah integral 2 sampai X pangkat 3, cos T dt, maka turunannya, boleh sekali lagi, turunannya boleh ditulis gini, atau barangkali ada yang nulisnya begini, ddx dari ini, cos T dt, ya sama aja, atau ini semua diganti dengan G aksen X, ini sama dengan substitusi aja T-nya dengan X pangkat 3. Maka saya akan peroleh cos T pangkat 3 dikali turunan ini. Turunan itu. Apa turunannya? 3X kuadrat. Maka hasilnya 3, oh ini X ya. 3X kuadrat dikali cos X pangkat 3. Gitu. Kombinasi yang lainnya, gimana kalau soalnya itu misalnya mencari turunan dari misalnya negatif X sampai X pangkat 3 atau X kuadrat plus X misalnya, dari sebut aja fungsinya bebas ya, yang fungsinya itu supaya kelihatan bedanya aja. Saya ganti dengan ini. Kalau diintegralkan dulu susah, apalagi sin T kuadrat ya. Kalau ini mau diintegralkan dulu seperti biasa, integral dari cos T kan gampang. Ya. Apa integral cos itu? Sinus T kan, substitusi. Integral cos, ya intinya sin cos ya sin. Setelah itu, setelah diintegralkan, turunkan. Gitu. Nanti akan diperoleh hasilnya ini. Nah, tapi kalau yang kayak gini, diintegralkan dulu ya setengah mati. Kecuali pakai GeoGebra bisa. Nah, kalau mencari ini, kan syarat di teorema dasar kalkulus, batas bawah pengintegralan itu harus konstanta. Ini bukan konstanta, variabel juga. Maka diakali. Cara ngakalinya, kalau saya mau cari turunan dari sini, anggaplah gini ya, ddx, maka ini saya ubah ddx dari integral negatif x sampai 1, terserah sih, mau 1, mau 2, yang penting konstan, sinus t kuadrat dt ditambah integral 1 sampai x kuadrat plus x
sinus T kuadrat dt. Tutup. Gitu. Ingat aturan turunan kan bersifat linear. Turunan dari ini ya ini turunkan gitu kan. Nah, ya udah turunannya itu sama menggunakan aturan yang tadi. Oh, tapi ini batas bawahnya bukan konstanta. Ya harus diubah dulu. Caranya pakai sifat pengintegralan. Oke, ini ddx-nya saya tulis. Kalau saya ganti seperti ini, kan boleh aja kan? Tapi negatif. Gitu. Ingat di aturan integral. Sinus T kuadrat dt. Kalau yang ini nggak masalah, pembawah itunya batas bawahnya konstan. ddx saya tuliskan aja deh. Integral 1 sampai x kuadrat plus x sinus T kuadrat dt. Nah, kalau sudah seperti itu, muat juga sama. Ya, kalau sudah seperti itu, saya tulis pakai merah aja supaya muat. Nah, ya udah, ini tinggal diintegralkan. Jangan lupa tuh atasnya itu negatif x, bukan x ya. Negatif x ya, tapi bukan x. Jadi, ya udah kayak tadi substitusi. Ya kan? Ini sama dengan sinus ini negatif x dikuadratkan. Gitu. Jangan lupa depan ada negatif. Ini ya. Dikali turunan ini. Apa turunan negatif x? Apa Negatif turunan 1. negatif 1? Ditambah yang ini. Substitusi aja T kuadratnya dengan X kuadrat plus X. Jadi sinus X kuadrat plus X dikuadratkan dikali turunan ini. Apa turunannya? Turunan dari X kuadrat plus X apa? 2x plus 1. Ya, dikali 2x plus 1. Biar enggak terlalu sempit. Dikali 2x plus 1. Yang dikali 2x plus 1 sinusnya ya, bukan x kuadrat plus x kuadratnya. Bukan x kuadrat plus x dikuadratkan, bukan itu. Jadi ini dikali 2x plus 1. Atau boleh ditulis ulang, negatif 1 kali ini jadikan sinus negatif x kuadrat. Meskipun gini, sinus negatif A, itu kan sama dengan sinus A kan? Enggak, salah. Benar, itu mau kosinus ya. Sorry. Jadi ini sama dengan, bagusnya ini tulis depan. 2x plus 1 dikali sinus x kuadrat plus x dikuadratkan. Jangan lupa yang dikuadratkan itu x kuadrat plus x-nya, bukan sinusnya. Susahnya. Nyempil gini. Nah, gitu. Nah, itu teorinya adanya di kalkulus 2. Sampai sini ada pertanyaan? Boleh ditanyakan aja kalau ada yang perlu dijelaskan ulang. Jadi itu adalah turunan dari ini tadi ya. Jangan lupa, ya muter-muter gitulah. Saya biasa di papan tulis juga begitu nulisnya. Saya itu Pak lupa tentang materi yang ini gitu tuh. Jadi harus nge-review lagi kayaknya. Tapi ya itu caranya gitu barusan. Menggunakan aturan turunan. Jadi dasarnya tuh ini. Tadi ya. Ini aja yang gampang.
Batas bawahnya harus konstan, batas atasnya harus X. Maka T-nya tinggal ganti aja dengan X. Jadi Fx. Ya tergantung rumus F-nya apa. Kalau rumus F-nya itu misalnya T kuadrat plus 5T, maka integral A sampai X, kemudian diturunkan, ya jadinya si T-nya tadi ganti aja dengan X. Nanti bisa dilihat di kalkulus bagian teorema dasar. Teorema dasar pertama, teorema dasar kalkulus itu ada dua. Ada yang menyebut yang tadi dibahas itu satu, gitu. Ada juga yang menyebut satu itu yang pakai partisi itu. Tergantung bukunya. Bapak punten izin bertanya. Silakan. Ya, kalau untuk referensi teorema-teorema itu kita bisa nyarinya di YouTube gitu atau emang ada e-book gitu loh, Pak? Jadi kayak khusus untuk teorema biar kita tahu kayak permasalahan ini pakainya apa gitu, Pak. Kalau Bapak biasanya pakai referensi dari mana? Dari buku teks saja. Kalau untuk Olimpiade memang ada juga yang tidak ada di buku teks. Kadang-kadang dia menggunakan sesuatu yang kita nggak begitu paham. Misalnya yang dibahas di sini nih, saya juga nggak tahu ini teorema apa. Soalnya di buku Andreil saya nggak nemu. Di buku Andreil kan ada beberapa, saya punya buku Andreil. Nih yang kayak gini nih. Yang kayak gini nih. Di pembahasannya, yang kayak gini tuh saya nggak nemu. Ini teorema apa gitu. Dibuat kayak begini nih. Nggak nemu saya juga. Tapi diperoleh begini. Oh, ini teorema Stolz-Kesaro. Di S1 rasanya ini nggak dibahas. Tapi yang namanya Olimpiade memang harus agak satu level di atas. Gitu. Saya di S2 juga rasanya nggak ketemu yang begini. Teorema Stolz-Kesaro kan analisis real itu luas ya. Tergantung dosennya membahas apa. Gitu. Kadang-kadang barisan itu hanya dipakai alat aja, nggak sampai dianalisis sampai detail, gitu. Kayak yang seperti ini. Stolz-Kesano itu. Nah, kalau udah tahu nama teoremanya Stolz-Kesano, ya itu bisa dicari di YouTube mungkin, atau cari aja di Google gitu. Teorema Stolz. Ada nggak? Iya Pak, mau nanya lagi. Kalau misalnya kita nemu permasalahan, terus itu bisa pakai beda-beda teorema atau gimana Pak? Misalkan kita nemunya teorema ini gitu, tapi penyelesaiannya sama, itu nggak apa-apa kan ya Pak? Nggak masalah, nggak masalah. Nggak masalah kalau itu. Karena secara umum masalah matematik itu bisa didekati dengan beragam cara. Saya pernah bilang mungkin di kelas, di buku ini, di buku A, teorema tertentu itu ditulis duluan. Tapi di buku lain, teorema yang kita sebut teorema tadi itu bisa jadi cuma contoh soal. Jadi mendekatinya itu macam-macam. Gitu. Walaupun mungkin kalau S1 sih nggak serumit itu sih. Mestinya sih nggak serumit itu. Coba tadi ya, teorema Stolz. Nah ini ada nih, Kesaro. Ini aja Wikipedia. Di YouTube juga ada itu. Jangan-jangan, oh iya sama membahas soal yang tadi. Alah, udah mau habis juga. Oke, nah nanti kita sambung lagi, tapi kita selesaikan yang soal ini, pembahasannya. Ya, jangan lupa itu dari 0 tuh ininya, batas bawahnya. Jadi caranya gimana? Setelah tahu tadi, ini ada integral. Menghilangkan integral yang begitu kan pakai ini ya, turunan kan tadi. Itu ya. Jadi caranya ya kita turunkan aja. Yang sebelah sini, ini kita turunkan. Tadi turunannya adalah, sebentar. Kok jadi kemana-mana ini? Kok bisa begini? Oke. Ini ya. Ini kita turunkan aja.
diturunkan, diturunkan apa di diferensial. Beda sih diferensial. Oke, ini turunannya adalah fx kuadrat gitu ya. Dikali turunan ini. Apa turunan dari x kuadrat? Ya 2 kali x. Jadi fx kuadrat dikali 2x. Gitu. Sama dengan ini turunkan. Ini kan U kali V kan? U kali V kan? Gimana turunannya tuh? U aksen ya. 1 dikali U aksen V gitu kan ya? Cos pi X kurangi 1 ditambah apa dikurang? Ditambah ya, perkalian ya, ditambah ya. U Ditambah aksen kalau kali. ya, U aksen V ditambah U V U V aksen kan aksen. gitu ya. Ini apa turunan dari itu? Turunan dari cos apa? Turunan dari cos apa? Sin cos, cos minus sin, minus sin Minus sin. px gitu ya. Turunan negatif Iya. satunya kan 1. Ya, turunan negatif 1 kan turunan negatif 1 itu kan 0. Konstanta abaikan. Tapi jangan lupa kali dengan turunan ini kan. Turunan itu apa? Turunan px apa? Turunan px apa? Ya pi lah. Gitu tuh. Fx. Nah, yang ditanya F9. F9 itu kita harus mengganti X dengan apa? 9. Kan di sininya ada Fx kuadrat. Yang ditanya F9. Oh, 3. 3. Boleh nggak dengan negatif 3? Boleh, plus minus 3. Boleh, tapi merepotkan kan? Ya udah 3 aja. F9 F3 kuadrat jadi F9 sama dengan ini 1 ya, cos 3 pi kurangi 1 ditambah 3 gitu kan ya. Kemudian kali atau ya dikurangi ya, negatif ini saya pindahkan ke depan. 3 pi sin 3 pi dibagi, jangan lupa nih, gitu kan? Dibagi 6. Ya, dibagi 6. Sinus 3 pi berapa? Ini sih pelajaran apa yang ini? Sinus 3 pi itu berapa sih? 180 kan? Sama dengan 180 ya? Ya enggak? Kalau Iya, dibuat derajat 180. 180, tapi ini sebenarnya bilangan real ya. Nggak boleh jadi derajat sih, tapi ya udahlah untuk mempermudah. 180 kosinus 180 itu berapa sih? Nol ya? Apa? Negatif 1. Saya saja lupa. Cos 180 atau sin 180 itu kan 0 kan? Tapi kalau kosinus ya negatif 1. Negatif 1 kurangi 1 kurangi 3 pi ini 0 dibagi 6. Jadi hasilnya negatif sepertiga. F9 negatif sepertiga, sama nggak dengan pembahasan ini? Mana tadi? Sama, Pak. Sama ya? Ya itu caranya. Mana sih tadi? Ya harus sama lah, kalau nggak sama salah pasti. Salah satunya salah gitu kalau nggak sama. Nah gitu caranya.
Ini nggak saya rekam ke tadi nih. Oke. Tapi pembahasan yang ada di sini udah tahu ya, mat cyber itu? Itu aja Udah dipelajari. tahu. Oke. Pak udah Cuman tahu Pak. masih bingung kan di situ nggak terperinci gitu penjelasannya. Ya. Nanti yang saya bisa perinci, saya perinci. Nah, seperti itu. Sampai sini dulu, ada pertanyaan. Jadi ingat aturan teorema dasar kalkulus. Jadi maksud saya teorema dasar kalkulus itu di buku tuh ada 2. Ada 1, ada 2. Nggak tahu yang mana sebenarnya yang duluan, saya nggak ngerti juga. Kalau saya punya yang pertama, turunan dari integral A sampai X ft dt itu sama dengan fx. Ini katanya menurut satu buku yang pertama. Tapi di buku lain itu yang kedua. Tapi kayaknya sih ini yang pertama deh, kayaknya. Zamannya Newton itu. Nah, yang kedua yang disebut teorema dasar kalkulus, Anda tahu anti turunan ya? Anti turunan tahu ya, yang integral itu. Integral A sampai B f kecil x dx itu sama dengan f besar B kurangi f besar A, di mana f besar X kalau diturunkan sama dengan fx. Jadi ini tuh anti turunannya. Ini kan yang sudah dibahas sejak SMA nih. Kalau ini mungkin ketemunya di kuliahan lebih detail. Oke, sambil lihat-lihat. Ada lagi yang ada juga sih. Sebetulnya teorinya mudah. Ini tuh nanti dicari di buku di buku analisis real namanya fungsi, aduh kok saya lupa namanya ya. Yang intinya si M itu sebetulnya bisa dicari dari turunan kosinusnya itu. Lipschitz, syarat Lipschitz, tulisannya LIPSZ, agak susah bahasa Jerman. Syarat Lipschitz aja itu. Tapi di sini seperti. Nah, ini fungsi Lipschitz tuh ya. Jadi sebetulnya ada kaitan si M-nya itu ada kaitan dengan turunan. Tapi ini tadi kan sudah dibahas tuh tentang supremumnya. Mungkin jadi dari sini bisa dipelajari. Oke deh, itu dulu. Nanti besok. Siapa yang berangkat KKM? Hilda? Iya Pak, Kemana KKM-nya? ke Kecamatan Tanara, Desa Tenjo Ayu Pak. Oh, itu masih bisa inilah, masih connect ke internet maksudnya. Kalau enggak nanti ya saya buatkan video pembahasan aja supaya bisa di setel kapan.